Doa belajar. Senyuman tuh. Baik, terima kasih kepada Tugas. Selanjutnya saya akan mengambil absen. Tugas, apakah hari ini semua hadir? Ya, Siap lengkap? ya. Ya. Saya langsung saja tentang materi tentang teknik formulasi pakan. Nah, di sini setelah pembelajaran ini siswa mampu mengidentifikasi, menentukan dan menghitung formulasi pakan ikan sesuai dengan SOP. Nah, feed ingredients dan versus feed additive. Ada yang tahu feed ingredients sama feed additive itu apa? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke. Feed ingredients adalah bahan baku pakan ada di sini. Kemudian feed additive adalah bahan tambahan. Oke. Nah, di sini pakan yang baik harus mampu menyediakan apa? Yang pertama ada energi, kedua protein atau asam amino, ketiga vitamin dan mineral, dan keempat adalah bahan aditif untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan kesehatan. Nah, di dalam bahan baku pakan di sini adalah bagian dari sebuah campuran yang digunakan untuk membuat pakan. Itu bahan baku pakan. Kemudian bahan tambahan atau feed additive adalah bahan baku aktif yang ditambahkan ke dalam campuran untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya asam amino, vitamin, mineral, enzim, dan bahan irigasi. Kemudian ada tahap pembuatan pakan, di mana yang pertama adalah mengetahui kebutuhan nutrisi spesifik ikan atau udang yang dibudidayakan. Yang pertama ada jenis dan ukuran ikan, yang kedua karakter ikan. Di sini ada karnivor, omnivor, dan herbivor. Yang kedua, melakukan pendataan jenis bahan baku yang tersedia. Yang ketiga, menyusun formulasi pakan yang ekonomis dan berkualitas. Yang keempat, melakukan proses penyediaan pakan. Untuk pemilihan bahan baku sendiri itu ada 6. Yang pertama, kita harus mengetahui komposisi nutrisi bahan baku yang digunakan. Itu ada proksimal dan profil asam amino. Yang kedua, menentukan sumber protein hewan atau nabati yang digunakan terkait dengan kualitas dan juga nilai ekonomi pakan. Yang ketiga, menentukan sumber lemak. Yang keempat, mengetahui kandungan zat anti nutrisi yang terkandung dalam pakan. Yang kelima, menggunakan bahan baku yang sifatnya kompatibel. Yang keenam adalah suplai bahan baku yang harus sustainable. Oke, di sini untuk syarat bahan baku, yang pertama dia harus continue. Ada yang tahu continue itu apa? Continue artinya dia syarat bakunya bisa didapat atau dia tetap. Kemudian harus ada nilai gizi, dia harus murah. Itu syarat bahan bakunya. Kemudian dia tidak kompetitor. Nah, kemudian untuk bahan baku yang pertama ada tepung jagung, tepung ikan, dedak halus, ampas tahu, kemudian tepung tapioka. Kemudian untuk bahan penunjangnya sendiri yaitu ada minyak ikan dan vitamin, kemudian ada kandungan proteinnya, di mana dia punya kandungan basalnya itu kurang dari 20% dan suplemennya lebih dari 20%. Kandungan basal itu misalnya hewani dan nabati. Ini untuk basal kurang dari 20%. Dan ini adalah tabel spesifikasi bahan baku pakan ikan. Bisa kalian lihat di tabel ini ada nama bahannya: jagung kuning, dedak halus, ampas tahu, tepung ikan, minyak ikan, dan tepung tapioka. Sumber gizinya ada dari energi, protein, dan karbohidrat. Kemudian bentuk fisiknya ada bijian, tepung, lemak, kemudian cair, dan aromanya ada di sini, bisa kalian baca. Ada singkong, beda.
Bedanya 8,2%, berarti 82